Halo semuanya, selamat datang di kelompok kelima. Di sini kami akan membahas mengenai masalah klinis dan praktik kedokteran keluarga. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya. Masalah klinis multimorbiditas. Multimorbiditas adalah kondisi di mana seseorang memiliki 2 atau lebih penyakit kronis. Contohnya seperti individu dengan hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Perlu diketahui bahwa kondisi multimorbiditas itu memerlukan penanganan yang hati-hati supaya semua penyakit itu bisa dikelola dengan baik. Yang pertama, rutin kontrol dan minum obat. Karena ada beberapa penyakit, penting untuk selalu kontrol ke dokter dan minum obat sesuai petunjuk. Hal tersebut akan membantu agar penyakit-penyakit tersebut tidak semakin parah dan kesehatan tetap terjaga. Yang kedua, dengan mengelola pengobatan yang banyak. Jika ada banyak obat, jangan ragu untuk bertanya ke dokter atau apoteker bagaimana cara mengaturnya dengan benar. Mungkin ada cara minum obat yang bisa diatur agar mudah diingat dan tetap aman. Yang ketiga, terapkan pola hidup sehat. Jadi, selain konsumsi obat-obatan, penting untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Contohnya seperti makan makanan bergizi, cukup istirahat, dan aktif bergerak. Karena hal tersebut mampu mengurangi gejala dan mampu membuat badan lebih fit. Yang keempat, komunikasi yang baik antara dokter dan pasien dan keluarga. Jangan segan untuk bertanya kepada dokter apabila ada keluhan ataupun ada efek samping obat. Lalu, penting juga untuk mengkomunikasikan terkait dengan kondisi dan perawatan kepada keluarga agar keluarga dapat membantu, memantau, dan juga mengelola penyakit. Yang terakhir atau yang kelima, dengan terus memantau gejala dan perubahan. Jika ada gejala berbeda atau kesehatan terasa berubah, harus dicatat, kemudian dilaporkan kepada dokter saat kontrol. Hal tersebut sangat penting agar perawatan atau tata laksana bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Home visit atau kunjungan rumah dalam praktik kedokteran keluarga. Kunjungan rumah atau home visit oleh dokter mengalami penurunan drastis sejak tahun 1950-an dengan hanya 1% dari total pertemuan pasien di Amerika Serikat pada tahun 1980. Kunjungan rumah ini sangat penting loh. Kenapa? Karena kunjungan rumah ini itu memungkinkan dokter untuk mengevaluasi kondisi pasien dalam lingkungan yang lebih nyaman dan lebih akrab, serta juga bisa memberikan perhatian yang lebih personal. Jenis kunjungan rumah. Di sini terdapat 5 jenis kunjungan rumah yang umum dilakukan. Yang pertama, masalah akut, mana kunjungan rumah diperlukan untuk menangani kondisi kesehatan yang mendesak. Yang kedua, manajemen penyakit kronis, gunanya untuk terus melakukan pemantauan dan pengelolaan terhadap penyakit jangka panjang. Yang ketiga, perawatan paliatif, di mana kunjungan rumah pada perawatan paliatif ini berfokus pada kualitas hidup pasien dengan penyakit terminal. Yang keempat, pencegahan masuk rumah sakit. Pencegahan masuk rumah sakit merupakan upaya untuk menghindari rawat inap, makanya perawatan dilakukan di rumah. Yang kelima, pemulangan awal. Pemulangan awal berarti memberi dukungan pada pasien yang baru saja keluar dari rumah sakit untuk pemulihan di rumah. Nah, itu dia 5 jenis kunjungan rumah yang umum dilakukan. Dengan kemajuan teknologi medis, semakin banyak prosedur yang dapat dilakukan di rumah, seperti pemeriksaan lab dan juga terapi infus. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan kenyamanan pasien, tetapi juga memungkinkan perawatan yang lebih fleksibel dan responsif. Sumber daya kesehatan. Dalam era reformasi, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan mencakup 3 unsur utama: perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan. Yang pertama, perencanaan SDM kesehatan. Maksudnya,
Perencanaan SDM kesehatan membahas mulai dari kebutuhan, program, analisa dan sediaan pekerjaan, hingga sistem informasi. Pemilihan tenaga kesehatan suatu instansi harus memperhatikan situasi pembangunan kesehatan di wilayah tersebut. Kenapa begitu? Tentu saja, untuk menghindari kekurangan atau over kuantitas tenaga kesehatan. Yang kedua, pengadaan SDM kesehatan. Nah, kalau yang ini dilaksanakan lewat pendidikan dan pelatihan nakes, yaitu upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan jenis, jumlah, kualifikasi yang telah direncanakan, serta peningkatan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Yang terakhir, pendayagunaan SDM kesehatan. Dalam tahap pendayagunaan ini, yang dibahas mengenai pemerataan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan tenaga kesehatan. Bisa dari sistem penempatannya, penghargaan, hingga sanksi atau bahkan peningkatan karir profesional. Namun, sampai saat ini belum ada nih kejelasan atau wewenang dari pemerintah kepada masyarakat.